Om Swastiastu, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Widya Kumara. Di sini saya akan melakukan ujian praktek pembangunan dan pemasangan PLTS, di mana di sini saya akan mempraktekkan solar carport dengan kapasitas 4 kW peak hybrid dengan baterai lithium dengan kapasitas 5,8 kWh. Baiklah, sebelum kita memulai pekerjaan, ada baiknya kita harus melengkapi diri kita dengan alat perlindungan diri atau APD. Yang pertama ada helm proyek. Yang kedua pakai rompi. Yang ketiga kita pakai slop tangan atau sarung tangan. Juga bisa menggunakan kacamata. Jika diperlukan kita bisa menggunakan harness jika di ketinggian. Dan yang terakhir jangan lupa kita menggunakan safety shoes. Oke, setelah mempersiapkan APD, selanjutnya kita mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Yang pertama ada tang potong, tang kombinasi, tang cucut, tang crimping, dan lain sebagainya, segala jenis tang. Kemudian ada obeng, ada kunci Inggris, kunci L yang set, kemudian ada isolasi, ada kunci shock jika ada, kalau nggak ada bisa gunakan kunci pas. Setelah itu kita ada bor, kemudian juga ada yang namanya AVO atau alat pengukur. Sekian. Setelah peralatan sudah komplit dan lengkap, selanjutnya ada material yang harus kita siapkan atau material yang kita gunakan. Yang pertama ada solar panel, inverter, railing, konstruksi atau struktur, L-fit, ada mid clamp, ada end clamp, kabel, MC4, fuse, MCB, SPD, dan juga grounding. Ini kita akan menjelaskan tentang SLD atau single line diagram yang nanti kita akan install. Yang pertama, di sini ada 12 panel, di mana 9 panel akan diseri dan 3 panel diseri menjadi 2 string. Setelah itu masing-masing string akan masuk ke fuse dan diparalel dengan SPD. Setelah itu akan masuk ke DC isolator untuk meng-on atau off-kan panel ke inverter. Setelah itu karena kita menggunakan hybrid atau bisa connect dengan baterai dengan PLN, jadi kita menggunakan di sini baterai 5,8 kW. Itu nanti fungsinya untuk membackup sistem, dan kemudian kita menggunakan setelah dari inverter kita akan langsung masuk ke MCB 20 ampere 20 itu langsung ke grid PLN atau ke MDP yang ada di beban tahanan rumah Anda. Setelah itu dimana kita bisa menggunakan IPS yang berfungsi untuk memutus dan menghubung otomatis antara backup baterai dengan backup dengan PLN. Jadi ketika PLN putus, maka IPS akan bekerja untuk memerintah si baterai untuk bekerja membackup si load atau beban. Berikut adalah lampiran jadwal pengerjaan untuk pembangunan PLTS hybrid 4 kW peak. Ini dengan estimasi waktu pengerjaan selama kurang lebih 6 hari dengan rincian sebagai berikut. Oke, ini adalah dokumen yang diperluin untuk proses instalasi. Ada SOP, ada jadwal, dan lain-lainnya. Siapa? Dalam melakukan pengerjaan PLTS ini harus sesuai dengan SOP. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan material sesuai dengan PLTS, sesuai dengan spesifikasi dan juga layak pakai. Baiklah, yang pertama harus kita lakukan adalah untuk sebelum pemasangan kita harus mengecek struktur yang akan dibangun PLTS tersebut. Pastikan dia kuat dengan arah orientasi yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh supervisor. Setelah itu, setelah struktur kita cek dengan komplit, kemudian kita pasang rel. Setelah rel terpasang,
kita pasang dengan Elfit. Beginilah caranya untuk memasang Elfit. Pertama, kita masukkan Elfit di rel. Setelah masuk, kita kencangkan dengan menggunakan kunci L seperti ini. Setelah siap, rel dan Elfit sudah siap untuk digunakan untuk pemasangan PLTS. Baiklah, setelah rel terpasang, kemudian kita akan memasang, ada yang namanya bagian end clamp dan juga ada mid clamp. Setelah PLTS atau panel surya terjajar dengan rapi, kita kencangkan semuanya. Kencangkan harus dengan kencang jika tidak ada baut yang kendor. Oke, setelah itu kita pastikan jarak antar panel tidak ada yang terhalang atau shading sama sekali. Setelah itu kita jangan lupa juga untuk memasang grounding di sebelah sini dengan menggunakan grounding lamp seperti ini. Setelah itu pasang string masing-masing seperti ini, langsung menuju ke inverter atau box DC yang di dalamnya ada fuse dan juga SPD. Setelah pemasangan solar panel di atas, kemudian kabel string-string itu akan masuk ke DC box, yang mana string pertama akan masuk ke fuse 1 dan ini adalah string 2. Kemudian diparalel dengan SPD agar menjaga proteksi dari sambaran petir. Setelah masuk ke fuse dan SPD, masuk ke DC isolator sebelum ke inverter untuk memutus hubungan antara PV dengan inverter. Setelah masuk ke inverter, kemudian inverter langsung masuk ke box AC yang langsung terhubung dengan PLN, dan juga karena ini inverter hybrid, jadi dia menggunakan baterai. Inverter ini juga akan masuk ke baterai. Setelah itu kita ada box COS, yang mana di sini karena kita menggunakan baterai, jadi kita sistemnya backup. Jika saat PLN mati, kita bisa langsung pindahkan tuasnya ke IPS, sehingga yang membackup beban dari rumah Anda adalah si baterai. Setelah kita memasang semuanya, selanjutnya kita mengecek bagaimana voltase dari PV tersebut. Oke, setelah masing-masing dari string tersebut kita cek dan hasilnya bagus, kemudian kita cek juga hasil produksi dari inverter tersebut. Saya lihat di sini. Setelah itu kita cek bagaimana voltase dari PLN tersebut yang dihasilkan oleh si inverter. Biasanya hasilnya kira-kira mendekati hampir sama dengan PLN, yaitu 20 voltase. Oke, setelah komplit kita akan memastikan semua pekerjaan dengan baik dengan mengisi checklist yang sudah disediakan, baik itu melihat bagaimana struktur sudah oke, pemasangan string sudah oke, baut-baut tidak ada yang kendor, voltase sudah oke, dan sebagainya yang terdapat di checklist kita nantinya. Ini Pak laporannya setelah pemasangan. Baik, saya terima laporan. Siap, terima kasih. Sekian video uji praktek yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.